Jadi intinya itu adalah sharing knowledge-nya nanti di WA Group gitu ya, dan juga Zoom. Tapi kemudian yang kayak etalase pasar Sonjo itu dipakai untuk membiasakan rekan-rekan UKM ya, karena rekan-rekan UKM ini sebagian besar dulunya itu hanya transaksi fisik, benar-benar transaksi fisik, tidak pernah masuk ke marketplace. Itu sebabnya kami itu menolak untuk dimasukkan ke marketplace. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Sarah Monika, di acara Bercerita. Berbagi cerita di balik berita. Malam ini kita akan berbincang dengan seorang dokter dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Gadjah Mada, yaitu mengenai Sonjo, gotong royong untuk kemanusiaan. Nah, kalau gitu langsung saja yuk kita panggil Bapak Rimawan ke dalam live IG ini. Ini dia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Monika. Ya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Okay. Bapak Rimawan, mohon maaf suaranya bergema ya? Enggak tuh, oke. Enggak ya? Oke. Pak, untuk malam ini kan topiknya mengenai Sonjo, yaitu gotong royong untuk kemanusiaan, dan Bapak adalah salah satu founder dari gerakan sosial ini. Sebenarnya kami mau tahu aja sih Pak, dan kawan-kawan yang ada di rumah juga pasti penasaran sekali apa sih sebenarnya Sonjo itu. Karena kalau tidak salah ini munculnya di masa pandemi ya, jadi sebagai sebuah respon untuk membantu masyarakat yang rentan di tengah pandemi. Jadi gimana? Sonjo itu kan kepanjangan dari Sambatan Jogja sebenarnya. Ya. Jadi namanya Sambatan itu pola gotong royong masa lalu yang ada di desa-desa. Mungkin di Mbak Lahir sudah tidak mengenal lagi namanya Sambatan. Jadi kalau Sambatan itu dulu ada orang ingin membuat rumah misalkan. Nah, orang ini tidak perlu mengeluarkan dana. Jadi misalkan kayak genteng, bata dan lain sebagainya itu bisa dibuat sendiri kalau orang dulu ya. Atau kemudian kayu dan lain sebagainya itu ambil di hutan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau ketika mau mendirikan itu, mengundang tetangga-tetangganya itu untuk mengerjakan itu dalam waktu 2-3 hari jadilah rumah gitu kira-kira. Jadi tidak ada dana sama sekali yang ada di situ, dan memang muncul gara-gara keterbatasan dana, karena kalau dulu kan kita di kolonialisasi ya, ada kolonialisme, kita menjadi negara jajahan sehingga sama sekali kita nggak punya duit. Hal yang sama sekarang juga terjadi pada kondisi sekarang. Pandemi itu pasti akan menciptakan kontraksi ekonomi, bahkan akan menjadi resesi. Itu satu hal yang pasti. Karena satu hal, kita nggak tahu sampai kapan pandemi terjadi, dan kemudian pandemi itu menyebabkan apa yang disebut dengan autarki kalau dalam ekonomi. Autarki itu adalah negara-negara berhenti melakukan perdagangan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kondisinya seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Nah, itulah kemudian muncul Sonjo, karena kemudian dari pandemi itu akan muncul masalah yang banyak, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, lalu kami fokus berpikir apa yang bisa dilakukan, oleh society gitu ya, selain kemudian, karena jujur aja kayak kita ini, saya nggak tahu Mbak mungkin, tapi saya sebagai ekonom itu kan orang yang sangat tidak berguna di masa pandemi karena tidak bisa membantu orang lain melakukan untuk membantu tenaga kesehatan yang nggak bisa karena tidak punya kualifikasinya gitu kan. Cuma stay at home waktu itu gitu, main gadget pun lama-lama bosen juga kan gitu kan. Terus ngapain gitu? Apa yang perlu dilakukan? Nah, itu sih sebenarnya muncul gagasan Sonjo itu adalah seperti itu. Kita berusaha untuk membantu sebisa mungkin masyarakat yang rentan dan beresiko terkait dengan dampak COVID. Lalu kita membantu sebisa mungkin tanpa dana. Dan itu ya kami usahakan untuk kami pikirkan waktu itu. Kami juga bertanya kepada rekan-rekan epidemiolog. Mereka mengatakan paling cepat yang namanya vaksin itu 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi kami mempertimbangkan bagaimana agar Sonjo ini tetap eksis selama 3 tahun, tetap membantu, tetapi biayanya 0. Berarti ini kurang lebih sudah berjalan 7 bulan ya Pak? Ya, dan bagaimana Pak impact-nya? Ya, impact-nya seperti apa Pak sejauh ini? Banyak sih. Jadi kalau kami hanya fokus di tiga hal ya. 1, kesehatan, 2, ekonomi, 3 adalah pendidikan. Gitu. Jadi kami kalau bisa dikatakan dari sudut ekonomi, kami bisa memutar roda perekonomian itu tanpa dana. Kami bisa memindahkan pasar
fisik, transaksi fisik, pasar fisik ke pasar daring. Gitu, memindahkan teman-teman di sana dan kemudian berproses. Dan kalau di bulan April kita itu masih bicara tentang masalah omset, bagaimana cara menjual. Sekarang kami tidak bicara itu di Sonjo. Ada sekitar 350 UMKM, mereka sudah mulai memikirkan tentang apa? Inovasi. Wow. Nah, tapi Pak, untuk saya nih dan kawan-kawan bercerita, mungkin masih bingung nih Pak dengan mekanisme kerjanya seperti apa sih? Karena kan tadi Bapak menyebutkan bahwa memindahkan pasar fisik ke pasar daring gitu ya. Itu seperti apa Pak kira-kira mekanisme kerjanya? Jangan berpikir yang terlalu susah ya. Orang Pertanyaan seperti susah saya ya? ini, jadi orang seperti saya ini kan gaptek kan. Tadi masuk ke IG live aja bingung gitu ya, nggak karu-karuan. Ini mohon maaf sekali. Jadi sampai gini itu gara-gara kesalahan saya, karena saya gaptek. Jadi yang kita pakai apa? Ya kita lihat masyarakat sekitar. Yang masyarakat sering pakai itu apa? WhatsApp. Ya sudah. Kita pakai WhatsApp. WhatsApp itu maksimum berapa? 256 orang. Kalau kita kumpulin 50 orang aja, ya, atau 100 orang, lalu di situ kita bertanya, Bapak punya apa? Bapak butuh apa? Gitu ya, kira-kira ya. Mbak punya apa? Iya. Mbak butuh apa? Selesai masalah. Kenapa? Karena pasti akan ada demand dan supply itu. Saya punya ini, saya butuh ini, gitu. Apapun itu butuhnya. Jadi kita menggunakan pendekatan teori ekonomi ya, demand dan supply. Karena pada saat itu saya melihat working from home itu menciptakan demand dan supply itu harusnya begini, ini udah dipecah, gitu. Nggak ada. Lalu sekarang bagaimana ini yang dari transaksi fisik itu balik lagi bertemu, tetapi dalam medianya itu adalah menggunakan WhatsApp, gitu. Nah, kalau kebetulan saya mengajar apa yang disebut dengan experimental economy, di situ ada yang namanya di dalam double option itu sangat dimungkinkan untuk melakukan itu. Jadi kita kumpulkan beberapa orang, kemudian kita identifikasi saya punya ini, tapi saya ingin ini. Nah, itu akan muncul, dan dari situlah kemudian muncul pasar. Tapi pasar itu artinya pertemuan demand dan supply, tidak hanya untuk ekonomi, tapi juga untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan. Orang butuh APD, orang butuh masker pada saat itu N95 atau surgical mask, itu kita bisa penuhi, nggak ada dananya. Hebat ya, berarti di dalam WhatsApp group itu ada konsumen dan juga penjualnya ya Pak sekaligus? Iya. Atau bagaimana? Iya. Karena begini, kami itu punya 10 WA group. 10? Bagaimana menghandle-nya Pak? Ya biasa aja dihandle satu-satu. Apalagi dengan isinya 200-an orang itu pasti kayak chaos banget. Enggak, sebenarnya enggak juga. Karena kita memberikan jadi di awal itu cuma satu. Awalnya kan cuma satu gitu ya. Nah, satu ini kita kemudian berikan rule yang jelas. Satu, nggak boleh ada selamat-selamatan ya, mohon maaf. Selamat ulang tahun atau apa gitu. Yang boleh itu karena kalau enggak itu nanti tiap hari itu isinya cuma selamat aja, itu nanti enggak ngomongin diri. Jadi kita bicara dan kita kemudian waktu itu bicara, saya katakan begini, ini enggak ada lagi cebong, enggak ada lagi kampret. Kampret cebongnya udah enggak relevan. Sekarang kita hanya bicara Indonesia. Mari kita saling menolong. Dan tolong jangan ada diskusi selain untuk masalah tolong menolong ini di sini. Karena kita hanya ingin fokus untuk tolong menolong itu. Itu sebabnya nggak ada di WA Group Sonjo selamat ulang tahun, selamat dapat apa, selamat mantu, dan nggak ada. Jadi kita hanya fokus pada masalah tadi 3 hal tadi, kita batasi 3 hal ya. Jadi intinya misinya tadi kan membantu masyarakat yang rentan dan berisiko kan gitu. Siapa yang rentan? Yang pendapatannya adalah misalkan dari tenaga informal. Tapi kemudian siapa yang berisiko? Ini rekan-rekan kesehatan gitu Mbak. Nah, kita coba mengembangkan fokus di 2 hal ini tadi. Dan diskusi itu ya biasa aja, biasalah di awal-awal itu kan banyak yang masuk informasi banyak. Tapi kan kemudian setiap malam itu yang saya lakukan itu selama sebulan itu membuat minute of meeting. Setiap jam 11.30 itu saya masuk untuk kemudian kita membuat minute of meeting itu sekitar jam 12 itu kemudian kita beri diskusi kita itu sampai saat ini seperti ini gitu. Dan itu kasih font, jadi kalau merah itu adalah masalah muncul dan belum ada yang menanggapi, hijau itu berarti sudah ada yang mendiskusikan ya. Biru itu masalah selesai. Nah, seminggu pertama itu merah tok, merah aja.
warnanya merah. Karena belum terselesaikan ya. Iya, masalah muncul ya, jelas muncul. Minggu kedua itu lebih banyak hijaunya, minggu ketiga itu mulai biru, ya. Dan pada minggu keempat itu ketika orang bicara tentang saya butuh HPD gitu, saya diamkan aja. Kalau dulu awalnya itu saya butuh HPD, saya katakan saya linkkan ke Pak X, Y, Z ini yang urusan APD. Mereka membuat APD, monggo didiskusikan gitu. Lalu minggu keempat itu saya diamkan. Kenapa? Saya coba tes. Kira-kira masalah selesai berapa menit? Nggak sampai 5 menit itu selesai ternyata. Karena sudah ada yang mengatakan, oh saya memproduksi. Oh ya, nanti kita diskusi di luar WA Group. Bagi saya, begitu orang mengatakan diskusi di luar WA Group, selesai. Berarti itu biru. Ya. Oh gitu. Karena ukurannya seperti itu. Kalau enggak kan, ya ukurannya seperti itu. Nanti kalau dicek itu gimana Pak? Oh, udah kemarin sudah selesai. Dan kami semua, sampai saat ini, sebagian besar dari kami, mungkin kami sekitar 1.200, 1.300-an ya orangnya ya, atau 1.500-an. Sebagian besar anggotanya. dari kami belum ya anggotanya belum pernah ketemu fisik. Wow. Iya, saya banyak orang yang aktif, misalkan ada misalkan Pak Budi Hermanto itu beliau mengorganisir produksi APD, dan yang memproduksi itu adalah rekan-rekan difabel. Saya sering berkomunikasi, sering kemudian bantu, Pak ini yang ini butuh ini, Pak ini butuh ini, nanti ketemu Bapak, iya nanti orangnya suruh sini gitu. Pernah ketemu? Belum. Sampai saat ini saya juga nggak tahu Pak Budi Hermanto itu seperti apa. Pak Budi juga mungkin nggak tahu juga Rimawan itu seperti apa. Jadi karena semua transaksinya via virtual ya Pak ya? Via daring. Ya, karena kita ya mulai dari seperti itu dan kita trust. Ya. Awalnya kita mulai dari trust bahwa di sini memang kita tidak membicarakan apapun kecuali untuk membantu, gitu kan. Lalu misalkan kalau ada namanya sonjo pangan itu khusus awalnya itu terkait dengan masalah ketahanan pangan sebenarnya. Jadi di situ ada ahli pertanian, ada teknologi pertanian dan lain sebagainya. Nah, mereka kemudian mendiskusikan waktu itu untuk menanam di kebun sendiri. Tapi kemudian muncul juga ide, kenapa kita tidak jual beli di sini, gitu kan? Ada yang mulai kemudian kita minta untuk publish, you mau jualan apa, kan gitu, nawarin gitu. Nah, itu transaksi muncul di situ. Sehingga kemudian bagaimana transaksinya ya? Misalkan ada orang nih, misalkan saya butuh terong nih, beras kemarin, ada yang butuh beras. Siapa yang produksi beras? Tiba-tiba nanti di situ muncul, oh ini beras ini, saya ada, ini ada. Oke, saya japri di luar, selesai bagi saya. Karena transaksi ada di luar, bukan ada di WA. Nah Pak, kalau aktor intelektualnya sendiri siapa aja Pak? Ketika mendirikan Sunjo ini? Sebenarnya yang awalnya itu kan, jadi gini ya, ada sejarahnya sih. Jadi selama bertahun-tahun, mungkin sejak cicak buaya. Jadi gini, Sonjo tidak pernah bisa dilepaskan dari gerakan anti korupsi. Itu satu hal yang perlu digarisbawahi. Tidak bisa dilepaskan dari gerakan anti korupsi. Kebetulan saya sendiri aktif mengorganisir para dosen. Kalau ada dosen demo gitu ya, sampai dosen demo kemudian anti korupsi itu berarti di situ pasti ada saya. Nah, jadi Bapak lumayan provokator ya? Iya, gitu. Jadi waktu itu Cicak Buaya 2 saya aktif gitu ya. Kemudian dan waktu itu juga Bu Rektor sampai ikut di dalam demo juga dan lain sebagainya. Nah, dan itu terjadi berurutan ya, dan hampir setiap tahun kan sebenarnya KPK itu selalu gegeran terus kan waktu itu ya. Sampai di tahun puncaknya itu 2017 gitu, saya berhasil mengumpulkan 1.109 tanda tangan dosen UGM. Itu untuk membela waktu itu karena ada pansus KPK waktu itu ya, dan kasusnya Setnov itu. Nah, jadi mulainya dari sana. Jadi ketika diskusi, saya diskusi dengan salah seorang dokter waktu itu, namanya Dr. Awalia Febriana. Dan kami biasa diskusi begitu. Waktu itu malam-malam gitu, sudah jam 8. Saya tanya, Mbak, gimana nih situasi? Waduh Mas Rim, ini situasinya ini tenaga kesehatan bla 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 kayak begini. Lalu saya tanya, Mbak, lah orang kayak saya ini ekonom gini kan nggak bisa bantu, ini gimana nih? Ini kan saya merasa waktu itu tuh jadi orang yang sangat tidak berguna sama sekali. Benar. Saya tuh karena waktu itu apa? Kita working from home, ya kan? Waktu banyak luang. Kita tahu di rumah sakit itu ada orang kesulitan gitu, butuh tenaga, tapi kita nggak bisa bantu karena kita memang tidak qualified gitu.
Nah itu pada saat itu saya merasa orang yang sangat tidak berguna sekali. Nah itu sebabnya saya tanya waktu itu, udah malam gitu, Mbak, apa yang bisa kami lakukan? Nah beliau itu tidak jawab sampai besoknya gitu. nggak dijawab gitu, karena udah larut malam waktu itu. Nah tapi kemudian paginya saya ngontak Pak Sigit, Profesor Sigit, di Dekan Fakultas Hukum. Nah itu biasanya kalau demo ya bareng beliau juga gitu. Mas, ini gimana nih kalau nggak gini ya? Kita ngobrol dengan Mas Uceng, apa namanya, Zainal Arifin Muchtar, si siapa namanya Oce Madril, kan gitu-gitu. Terus gimana kalau kita buat gerakan deh? Apa? Yes, pokoknya gerakan kemanusiaan. Ya udah, buat aja WA group. Udah itu aja. Awalnya dari situ. Jadi awalnya itu dari gerakan rekan-rekan anti korupsi, dosen-dosen anti korupsi sebenarnya, ya di UGM gitu. Kami punya kelompok namanya UGM Berintegritas, itu isinya dosen-dosen yang concern dengan masalah transparansi dan anti korupsi. Gitu. Nah, mulai dari situ kemudian berkembang cepat, dan itu hitungannya hari kemudian sudah muncul beberapa WA group baru. Gitu. Itu Mbak. Oh, jadi tokoh-tokoh itu juga yang kemudian menginisiasi berdirinya Sonjo ini ya, Pak? Iya, iya. Ya, jadi kita mulai dari WA group aja. Lalu dari situ berproses ya, kita kemudian berpikir ini namanya apa dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian saya memikirkan bahwa semua desainnya itu harus mengangkat budaya Jawa karena kami ada di Jawa. Karena kami di Jogja. Itu sebabnya Sonjo. Sonjo itu adalah silaturahmi dalam bahasa Jawa. Kepanjangannya Sambatan Jogja. Sambatan Jogja itu adalah sambatan itu gotong royong. Sambat itu adalah crying for help, minta tolong. Tapi sambatan itu adalah gotong royong. Nah, kami pakai kesambatan Jogja. Nah, kenapa hanya ada di Jogja kok enggak Jawa Tengah dan lain sebagainya? Ya mohon maaf, namanya WA Group orang berapa coba? Kalau saya gabungin, kalau kita membuat di DIY itu kan sekitar berapa tuh? Ada 5 kabupatennya gitu. Itu aja udah 10 WA Group sekarang. Nah, kalau saya diminta untuk ke tempatnya bantu Pak Ganjar di Jawa Tengah itu bisa 100 WA Group, enggak rampung-rampung. Banyak sekali WA grupnya ya nanti. Banyak sekali WA grupnya. Itu cara engage-nya gimana Pak dengan masyarakat yang rentan ini dan kemudian mereka akhirnya bisa bergabung ke dalam WA group? Itu apa? Gimana cara kerjanya Pak? Jadi gini ya, kita kan kumpulan dari rekan-rekan ya gini ya. Terus kemudian kita berdiskusi apa yang bisa kita bantu untuk yang kelompok rentan, apa yang kita bisa bantu untuk kelompok yang berisiko. Sebenarnya lebih ke sana. Jadi bukan kita memasukkan mereka ke dalam kami, tetapi apa yang bisa kami lakukan kepada mereka, gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi awalnya itu saya pikir awalnya itu adalah ini pasti charity, kan gitu, kira-kira charity. Tapi tiba-tiba ternyata di sana itu banyak sekali, itu ada teman-teman dari Lazisnu, macam-macam itu. Mereka mengatakan, Mas, kami sudah menyalurkan bantuan. Oke, kalau sudah menyalurkan bantuan berarti kan yang penting adalah dijaga bagaimana agar tidak redundant ya. Tidak redundant atau tidak terkena. Karena ini dianggap di sini dan ngasih yang sini kemudian nggak sama-sama nggak dikasih. Nah, jangan sampai itu. Jadi kita kasih koordinasi waktu itu. Tolong kalau Anda sudah menyalurkan bantuan, tolong diberitahu bantuannya ke daerah mana sehingga teman yang lain tahu gitu, bisa menutup gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga kemudian, harus ada buktinya ya, Pak? Oh enggak perlu. Yang penting itu ngasih tahu tidak aja perlu. Mas, kami di sini. Gitu. Kan di dalam WA group itu kan cuma mengatakan saya, misalkan saya Lazisnu, kemudian saya katakan teman-teman Lazisnu sudah melakukan gerakan di sini, gitu ya. Terus kemudian ada Lazismu, kami melakukan di sini. Nah, oke, ini berarti sudah masuk di daerah ini. Kan sudah selesai kan? Hanya komunikasi aja kok. Yang penting komunikasi. Let's talk. Karena dari situlah masalah selesai, gitu. Jadi tidak terlalu dibuat formal. Susah Mbak, jangan membuat hidup susah gitu. Karena hidup sudah susah. Jadi kita membuat yang simpel-simpel aja. Setuju. Hidup sudah susah. Iya benar. Jadi polanya itu. Lalu kemudian kita identifikasi pada saat itu bahwa yang lebih utama pada saat itu adalah membantu rekan-rekan di kesehatan. Itu untuk APD. Itulah sebabnya kami masukkan ke masyarakat yang berisiko tadi. Nah, ternyata 3 bulan pertama itu saya juga baru tahu ya dari Pak Wakil Ketua DPRD DIY, Pak Huda. Kebetulan bulan Juli itu saya diundang di TVRI begitu kan. Beliau mengatakan, ketika 3 bulan awal 90% peredaran APD di Jogja itu datang dari sumbangan masyarakat. Dari sumbangan masyarakat. Iya. Nah, itu sampai kemudian kami ada yang membuat
apps gitu ya, kita buatkan apps, kita minta rumah sakit untuk ngisi kebutuhannya APD berapa, kasih. Kemudian kita cari donatur siapa yang mau membantu, tapi dana tidak boleh masuk ke Sonjo. Karena Sonjo bukanlah lembaga formal, itu sesuai ketentuan kan dilarang untuk menerima atau mengelola dana pihak ketiga sesuai aturan izin. Jadi di Sonjo itu tidak ada uang aliran dana. Transaksinya nol ya? Nol. Jadi kami selalu mengatakan begini, kami tidak pakai SK. Ini gerakan tanpa SK. Yeah. Dan ini gerakan adalah OTB, organisasi tanpa bentuk atau informal. Kami tidak mempermasalahkan tentang bagaimana penyerapan anggaran, bukan. Kami hanya bicara tentang 3 hal. Bagaimana mencapai outcome. Outcome dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan ya Pak ya? Ya. Kalau dari aktivitasnya Pak Rimawan sendiri kan sebagai dosen di FEB UGM itu kan juga lumayan sibuk ya Pak sebagai akademisi. Nah, bagaimana sih sebenarnya manajemen waktunya dengan kegiatan Bapak di Sonjo ini yang pasti sangat menguras energi dan waktu gitu ya Pak? Ya itu sebenarnya lebih ke minggu-minggu ya, sebulan awal ya. Karena untuk sebulan awal itu untuk menyamakan persepsi dulu di antara kita gitu. Itu yang di antara kami itu yang paling berat, itu sebabnya setiap malam jam 11, jam 11.30 itu saya setiap hari itu membuat minute of meeting. Dan juga mengawal dari pagi sampai malam gitu. Itu di awal-awal saja sih, sebulan gitu. Sekarang udah enggak. Ya kita tahu lah perkembangannya gitu karena sudah settle ya, karena diskusinya sudah settle dan kita udah tahu siapa yang ada di sana, dan kami juga bagi-bagi tugas. Jadi setiap WA group itu ada yang key personnya yang kita minta sebagai in charge dan lain sebagainya. Jadi kita mengajak, istilahnya itu mengajak partisipasi banyak orang lah. Ya, monggo kalau ada itu juga yang misalkan kami punya forum namanya Sonjo Angkringan. Sonjo Angkringan itu diskusi terkait dengan apapun yang kita hadapi ya yang berkembang itu di WA group itu. Lalu kemudian kita undang para ahlinya. Para ahli ini di sini bukan kemudian harus akademisi, bukan. Jadi bisa tergantung, kalau ini memang ahlinya adalah memang entrepreneur ya kita ambil entrepreneur. Kalau memang di situ ada dari Pemda ya kita panggil dari Pemda. Sekarang ini sudah sampai ke Sonjo Angkringan ke-30, ke-29 kemarin, mau 30 besok. Itu setiap minggu malam. Untuk yang diskusi ya? Ya, dan tapi melihatnya jangan begini, hanya untuk diskusi. Bukan, awalnya itu ya begitu sebenarnya. Kita kelebihan working from home, nggak ada kerjaan kan gitu kan. Terus malam-malamnya ayo angkringan gitu, modelnya begitu, awalnya begitu. Sekarang beda. Jadi mulai dari Sonjo kedua. Sonjo pertama itu saya sendiri yang ngisi, saya hanya mengatakan bagaimana cara membangun Sonjo gitu ya. Terus kemudian kepikiran di minggu yang Sonjo kedua itu terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena ada kabupaten itu yang lancar pengadaan barang dan jasanya, tapi ada beberapa kabupaten yang ketakutan. Dan bahkan ketakutan menerima bantuan dari masyarakat. Lalu saya mengatakan, loh, takut dikirain nanti korupsi gitu loh, melanggar korupsi. Nah kebetulan saya kan aktivis korupsi, saya mengatakan nggak ada yang kayak begitu, saya bilang gitu kan. Oke, mari kita diskusikan. Nah diskusi kan, kemudian kalau diskusi kita lihat siapa nih pembicaranya. Oh ini Pak ini dari Pemda Gunung Kidul yang berhasil gitu ya. Ini ada lagi dari Pemda mana. Kemudian waktu itu saya pikir ini kalau kayak begini, coba deh saya komunikasikan dengan teman-teman KPK, karena saya bantu KPK cukup lama ya, dari sejak 2010 gitu, 2011 saya bantu KPK sampai sekarang. Nah saya tanya, ini ada nggak yang kita bisa minta sebagai pembicara? Oh ada Pak, siapa itu? Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa KPK. Jadi kita kasih surat gitu kan. Jadi saya mengatakan, look, monggo Pak, di-share Pak. Sebenarnya bagaimana barang dan pengadaan itu? Ternyata pemerintah itu sudah melakukan banyak perbaikan pada saat pandemi itu. Jadi begitu pandemi ada itu terjadi perubahan perbaikan. Cuma sampai di bawah itu masih banyak yang ketakutan, meskipun tanpa alasan sebenarnya. Nah, meeting-meeting seperti ini dipakai untuk meluruskan lagi, ya meluruskan. Nah, kemudian kami buat website, lalu tadi kalau misalkan Zoom, Webex dan lain sebagainya itu kan ada rekamannya tuh.
Nah, rekamannya kami upload di website kami, gitu, sekaligus dengan PPT-nya. Jadi itu bisa dipakai sebagai knowledge management juga. Oke, bagus sekali. Nah, sejauh ini kira-kira apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Sonjo selama 8 bulan berjalan ya? Kira-kira Apa apa? ya? Nggak ada tuh. Nggak ada. Ya mengalir aja. Kami mengalir aja sih sebenarnya. Jujur kalau saya ditanyain ya, apa sih tantangannya? Ya banyak begini tantangan yang menarik itu adalah begini. Suatu ketika saya dikontak oleh seorang rekan dari NGO dari ASEAN. WA saya, Mas, selamat Sonjonya. Oh ya, gini. Terus kemudian beliau bilang, Mas, ini ada funding untuk menggerakkan gerakan masyarakat gini. Ini ada 5 kriteria. Saya lihat Sonjo itu masuk ke 5-limanya. Mohon berkenan untuk apply. Di situ saya bingung kemudian. Bentar ya Mas, kalau nanti saya apply itu, kalau itu dapat duit, terus duitnya untuk apa ya? Karena tanpa duit aja sudah jalan ya. Nah, karena tanpa duit jalan, Mbak. Dan kami melarang, memang tidak diperkenankan menggunakan duit. Karena apa? Karena balik lagi, aturan OJK tidak boleh seperti itu. Bahkan di Sonjo ini ya, kita punya 10 WA group. Lalu kita punya namanya Komite Kepatuhan. Komite Kepatuhan. Fungsinya apa, Pak? Nah, itu intinya adalah untuk menjaga GCG, Good Corporate Governance, menjaga tata kelola. Jadi kita harus patuh terhadap semua ketentuan pemerintah. Jadi nggak boleh misalkan kita kemudian lembaga informal kayak gini menerima sumbangan, nggak boleh. Nggak boleh. Malah jadi kami mengatakan sorry, ya? nggak bisa. Iya, dan itulah sebabnya kami punya tadi yang disebut dengan komite kepatuhan, gitu. Sampai di situ, gitu. Nah ini ya untuk menjaga tadi. Jadi tantangannya, malah justru tantangannya, kalau ada dana mau masuk Sonjo, saya bingung kemudian. Karena harus kemana? Gimana caranya mengalokasikan? Malah bingung saya. Biasanya kalau ada tawaran kayak gitu, gini aja deh, urusan aja misalkan dengan orang yang kan di kami kan juga banyak korporasi juga banyak ya, UMKM gitu. Misalkan UMKM bagian apa? Ini IO atau WO lah. Kalau langsung aja hubungan dengan WO atau IO-nya monggo. Kalau mau hubungan dengan hotelnya monggo aja, tapi bukan dengan kami. Gitu. Kami hanya media kok ini sebenarnya. Ya. Ya. Ini tadi ada pertanyaan Pak. Jadi Sonjo ini kan difokuskan di Yogyakarta. Atau kira-kira nanti ke depannya akan punya cita-cita untuk melebarkan daerah gitu Pak? Kalau cita-cita itu bukan gimana ya. Jadi gini, Sonjo itu memang hanya untuk Jogja karena memang keterbatasan dari WA Group. Nah, tapi kami mengakomodasi untuk bagaimana pergerakan ke daerah lain itu adalah dengan konsep yang disebut dengan sadari. Sadari itu adalah sambatan. Sadari. Sadari itu singkatan dari sambatan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Kami punya rekanan banyak di daerah lain. Jadi misalkan kami punya rekan-rekan yang ada di Songgo itu di Magelang misalkan. Di Magelang ada, kemudian ada UMKM Solo kita, itu di Solo gitu ya. Lalu kita mengatakan, kenapa kita tidak kerjasama deh? Bapak punya apa? Kami punya apa? Jadi istilahnya adalah, istilah kerennya itu MTA, Mutual Technical Assistance. Jadi kita saling membantu. Jadi intinya ada di situ. Jadi kita saling punya jaringan, kemudian saling membantu. Kita bisa sharing macam-macam. Jadi misalkan kami punya EPS, etalase pasar Sonjo, yang itu free ya. Itu kayak kalau orang mau jualan di situ. Jadi semua di Sonjo itu free, nggak boleh ada yang ngecas. Jadi itu kayak marketplace, tapi transaksinya nanti di luar gitu ya. Kita berikan kesempatan kita berikan kesempatan kepada UMKM itu untuk memasarkan produknya di situ, dan itu free of charge gitu. Nah, kalau rekan-rekan kemudian ada BMT di Magelang itu yang mengikuti jejak kami, ya monggo kan gitu kan. Kalau misalkan teman-teman di Songgo itu nanti mereka punya banyak tuh 15.000 anggotanya, mau mengembangkan EPS, monggo kami siapkan, nanti kita bantu secara technicalities-nya bagaimana itu Mbak. Jadi sebenarnya juga sangat mungkin untuk diaplikasi di daerah lain ya Pak ya? Sangat mungkin, tetapi begini, saya wanti-wanti begini, harus ada rekan yang di sana, di daerah lain itu,
yang kemudian yeah. mendesain gerakannya itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi jangan pernah kemudian, oh Sonjo seperti ini, kami akan lakukan hal yang sama. No, jangan. Karena dari awal Sonjo ini dibuat itu tailor-made itu hanya untuk Jogja. Ketika saya membuat Sonjo, itu desainnya. Jadi itu memang harus kontekstual dengan daerah ya? Betul, harus kontekstual dengan daerah, kebutuhannya apa. Bagaimana cara masyarakatnya berinteraksi dan lain sebagainya, harus disamakan itu. Makanya kalau Anda lihat seluruh program di Sonjo, itu Jawa semua. Kenapa? Ya karena kami ada di Jawa, sehingga menggunakan bahasa Jawa agar mengenali. Kami punya hashtag misalkan, ora ono sing keri, no one left behind. Itu kita nggak pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Jawa. Kenapa? Karena sebagai orang Jawa menggunakan bahasa ibunya, pasti itu akan lebih meresap ya ke pemikirannya. Nah itu yang sebenarnya harus, kalau ada rekan-rekan ingin mengembangkan seperti Sonjo ini, monggo kami bisa bantu. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan di daerah lain itu. Gitu. Iya. Jadi biar lebih melekat juga dengan masyarakatnya ya Pak ya? Iya, karena kita berbicara begini Mbak, kita berbicara sustainability. Melakukan gerakan seperti ini 8 bulan, nggak mudah, nggak ada dana loh. Nggak ada dana. Dan sebagian besar dari kami tidak mengenal secara fisik. Ya. Jadi, pertanyaannya bagaimana cara menciptakan itu, kan gitu kan? Itulah, trust-nya harus muncul. Bagaimana membuat itu mungkin gitu loh Pak? Iya, jadi kan ini gerakan kemanusiaan kayak gini, ini dasarnya hanya satu, trust, kepercayaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuat kepercayaan? Hanya ada 2. Ya, satu, building trust integritas, transparansi. Dan yang ketiga kalau mau, tuh fokus ke outcome. Ya, outcome. Udah, larinya ke situ. Udah, orang nggak akan ada kemana-mana lagi, karena kita langsung mengatakan dampaknya bagaimana. Itu yang perlu dilakukan. Ya. Nah, boleh dong Pak diceritakan gitu salah satu dampaknya seperti apa, yang sejauh ini kan sudah 8 bulan pasti besar sekali ya impact-nya. Ya banyak ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kalau kayak APD itu banyak hal yang sudah kami berikan, kami salurkan APD. Lalu juga pernah kami punya namanya Sonjo Inovasi. Sonjo Inovasi itu kumpulan para profesor-profesor dan ahli-ahli inovasi, ya. Itu kita kumpulkan jadi satu. Salah satu produknya yang mereka lakukan itu apa? Genus. Genus itu yang itu loh, pakai ngetes COVID pakai nafas. Itu dari Sonjo. Dari Sonjo itu ya? Iya, itu teman dari fakultas MIPA di UGM. Terus kami ajak bergabung waktu itu. Kemudian saya tanya, Pak, buatnya apa ini? Diidentifikasi kan. Kemudian ada genus itu. Saya tanya, ini genus ini apa? Terus dia dijelasin. Lalu saya tanya, Bapak punya kebutuhan apa? Beliau mengatakan, Mas Rim, aku butuh APD. Lu kenapa? Di proposal awal itu nggak ngitung aku kalau itu harus ada pakai APD gitu. Karena ketika proposal awal itu jadi nggak ngitung gitu. Oke, kita coba carikan ya Pak. Lalu kita kerjasama dengan Jasindo waktu itu, ada CSR dari Jasindo. Lalu kemudian kita berikan. Itu adalah bantuan pertama untuk genus itu yang waktu itu dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara gitu. Nah sejak itu kemudian terus genus ditemukan makin berkembang karena sekarang sudah ada TNI dan juga ada TNI AD dan juga BIN yang kemudian mendukung itu. Nah sekarang mereka sudah berkembang sedemikian hebat. Nah banyak lagi yang inovasi-inovasi lain, misalnya salah satunya adalah N95 dan baru minggu kemarin kita diskusikan itu yang ada satu lagi namanya HEPA. HEPA itu untuk air purifier itu untuk menjernihkan udara. Ya. Dan kemudian ada lagi yang satu lagi, Pak Mardani itu menciptakan alat di mana beliau berusaha untuk mengidentifikasi warna lidah itu dengan menggunakan HP seperti ini, itu bisa dicek apakah ini ada tendensi untuk terkena COVID atau tidak. Itu menggunakan artificial intelligence.
Wow, Itu bisa. canggih sekali ya. Jangan tanya saya ekonom, saya nggak tahu, saya cuma itu apa Pak, itu gini, wah, ya oke, mari diskusi. Nah kemarin kita Iya, diskusikan iya, itu. iya. Itu dari situ, dari kemudian dari kesehatan banyak, ekonomi juga banyak. Kalau kami menggerakkan dan kalau ekonomi tadi dulu kita punya database Sonjo Pangan, lalu kemudian kita punya namanya Sonjo Ngabuburit karena waktu itu musimnya Ramadan, lalu setelah Iya. ngabuburitnya selesai, kita hijrah ke yang disebut etalase pasar Sonjo. Di situ sekitar 350 UMKM yang menjual, memasarkan produknya. Ya, dan kami Etalase juga pasar mendorong Sunju itu seperti apa, Pak? Pakai aplikasi dari Play Store aplikasi. atau bagaimana? Jadi kita Aplikasi. aplikasinya itu Glides App. Jadi Glides App itu Hmm. dipakai sebenarnya untuk foto, untuk kalau kita kayak address book gitu loh. Tapi kami Oke. sulap dari address book itu menjadi etalase. Gitu. Iya. Ya, dicarikan seperti itu bisa sampai 500 orang. Jadi satu orang itu satu page itu untuk satu UMKM. Nah dia jualan apa monggo aja gitu. Nah dari itulah sebabnya free, tapi kemudian di sana kan dikasih nih WA-nya sekian, anunya sekian, kalau mau kontak ya langsung di WA aja yang bersangkutan gitu. Nah ini yang kita coba Iya. kembangkan. Nah sekarang inovasi itu masuk juga kepada rekan-rekan di sektor pangan. Pakai apa itu? Misalkan, yaitu adalah apa yang disebut dengan vacuum frozen. Jadi semuanya di vacuum dan di frozen. Jadi ada sate itu kata lagi ngetren tuh ya. Iya. Makanan Itu vacuum frozen. awalnya dari Sonjo yang membuat kayak begitu. Kami punya iya. acaranya itu. Kita punya acara namanya Sonjo Migunani, itu untuk sharing knowledge. Ya, sharing knowledge apa yang perlu dilakukan, bagaimana tekniknya dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu free untuk semua. Ya. Kalau Mbak mau butuh, saya kirim gitu aja. Siap. Itu aja. Bahkan kita membuat misalkan yang simpel-simpel Mbak, misalkan membuat poster dari Canva, itu gimana? Ada yang buatin 3,5 menit gitu. Ini caranya membuat poster dari Canva. Nah itu dipakai untuk pembelajaran. Jadi kita sampai Jadi belajar apapun semua. ya, sharing Ya. knowledge ya lewat aplikasi Ya. itu. Jadi intinya itu adalah sharing knowledge-nya nanti di WA Group gitu ya, dan juga Zoom. Tapi kemudian yang kayak etalase pasar Sonjo itu dipakai untuk membiasakan rekan-rekan UKM ya, karena rekan-rekan UKM ini sebagian besar dulunya itu hanya transaksi fisik, benar-benar transaksi fisik, tidak pernah masuk ke marketplace. Itu sebabnya kami itu menolak untuk dimasukkan ke marketplace. Jadi dulu ada permintaan kerjasama, bagaimana kalau Sonjo kerjasama dengan marketplace. Kami tolak langsung. Kenapa? Karena sebagian besar dari rekan kami itu adalah umurnya 40 tahun ke atas dan menggunakan HP itu hanya untuk WA. Terus kalau ini kemudian dipaksa untuk masuk ke marketplace, itu kami mengatakan nggak fair. Karena kami tidak ingin bahwa literasi IT itu menjadi sumber baru bagi yang namanya inequality atau ketimpangan. Maka disitulah kemudian kami tidak menggunakan marketplace, tapi kami mengembangkan etalase pasar Sonjo dengan harapan teman-teman ini tadi kan belajar nih terkait dengan buat Canva macam-macam kan gitu kan, buat poster. Nah, ketika mereka sudah masuk di etalase pasar Sonjo, maka next step itu teman-teman bisa hijrah ke marketplace. Kalau teman-teman bisa hijrah ke marketplace, itu outcome bagi kami karena kami membantu IT literasinya. Di sisi yang lain itu juga meningkatkan revenue mereka kan. Jadi kita punya dua di situ misinya. Jadi kalau misi yang lain itu tidak nurturing, kami nurture UKM dan itu free. Jadi dengan kata lain mereka tuh semacam diinisiasi dulu ya Pak di etalase pasar Sonjo, mereka diajarkan gimana sih basic berjualan di marketplace agar mereka terbiasa kemudian kalau beneran jualan di marketplace seperti itu ya. Berarti juga secara teknologi lebih mudah gitu Pak yang di etalase pasar Sonjonya. Iya, ya lebih tidak sedemanding gitu pasar, tidak sedemanding marketplace. Itu sebabnya ini sebagai kayak intermediasi, next step gitu ya, satu step itu di bawah transisi gitu ya. Ini kayak masa transisi dan ini harus ada yang membawa, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah yang terjadi kesalahannya adalah kemudian banyak yang mengatakan, pemerintah mengatakan udah semuanya masuk aja ke marketplace, lontar dulu Pak. Ini pakai karena mereka belum terbiasa. Pakai GPS saja bermasalah Mbak. Jadi ada salah satu pedagang nih, ya
Dulunya beliau lebih banyak ke restoran. Lalu kemudian sekarang harus jualan lebih banyak. Ketika ikut Sonjo itu penerimaannya revenue-nya naik drastis. Tapi ada masalah, yaitu apa? Jualannya retail. Dulunya kan 100 kilo gitu. Sekarang retail 2 kilo, 3 kilo dan harus dikirim. Ketika ngirim, dia yang bersangkutan punya tenaga 5 orang. Itu HP itu ya hanya untuk WA sebelumnya. Lalu pada saat itulah pertama kali bagi mereka itu untuk menggunakan map, Google Map. Dan itu mereka tuh katrok pakai Google Map. Jadi please jadi jangan dibayangkan ini semua kemudian milenial atau generasi Z yang sudah well versed dengan internet atau apapun. No. Bahkan GPS pun itu tuh pembelajaran gitu loh. Itu yang seringkali saya berbeda pendapat dengan banyak kalangan ketika berbicara tentang IT. Saya mengatakan, maaf, kita harus melihat rekan-rekan ini level dari learning prosesnya itu bagaimana. Tidak bisa kemudian Anda datang itu seolah-olah mengasumsikan semua orang itu He-Man atau Marvel atau apa sudah paham semua. Nggak bisa. Fakta di lapangannya tidak seperti itu. Betul. Gitu. Nah, peran itulah yang kami muncul di Sonjo. Gitu. Nah, sekarang yang muncul terakhir, yang bergabung terakhir itu adalah teman-teman dari wisata wedding. Ya, wedding dan wisata. Wedding dan wisata. Ya, itu gimana, Pak? Jadi di situ itu kumpulan dari para IO, wedding organizer, hotel, ya, kemudian transport macam-macam sampai rias pengantin, kuliner macam-macam di situ, gitu. Itu mereka membuat deklarasi tanggal 25 September, lalu 26 September memutuskan untuk bergabung ke Sonjo. Itu menjadi WA group ke-10 kami. Nah, itu mereka bergabungnya seperti apa, Pak? Maksudnya mereka tahu Sonjo dulu, kemudian ingin bergabung atau? Iya, jadi salah satu inisiatornya itu kebetulan dari rekan di Sonjo yang dia mengembangkan apa yang disebut dengan virtual wedding. Nah, ketika tanggal 26 itu WA saya, Pak Rin, ini teman-teman kalau gabung ke Sonjo gimana? Lah mau nggak kalau mau gabung, kita itu terbuka. Udah gabung. Kemudian yang lain juga masuk kan. Nah, lalu kemudian kita kembangkan. Apa nih? Nah, banyak hal yang dikembangkan. Jadi misalkan ada virtual wedding, ada virtual fashion show. Kemudian juga kita lebih dorong untuk ke arah intimate wedding. Jadi tidak lagi nggak model lagi sekarang ini ngundang ribuan orang, nggak. Ya. Maksimum ngundang tuh 50. Bahkan kalau virtual wedding itu kalau di dalam ruangan hanya 20 orang Mbak yang boleh masuk. Iya. Lalu sisanya di mana? Pakai Zoom. Pakai Zoom. Orangnya masih tetap bisa tetap bisa melihat walimahan dan lain sebagainya. Lalu nanti kalau konsumsi bagaimana? Makanannya diantar. Ya. Makanannya makan sendiri di rumah. Iya, tapi diantar. Jadi kan itu sudah anunya. Jadi kita kayak teman-teman itu menyiapkan kayak kayak parcel gitu, itu makanan gitu ya. Iya kan? Dikirim. Undangannya dikirim. Ya, pakai Gojek, ini selesai masalah. Jadi banyak hal. Jadi dengan cara seperti itu 12 sektor itu terkait. 12 sektor itu bisa aktif dengan cara seperti itu. Tetap mematuhi protokol COVID. Apa aja, Pak? Nah, misalkan sekarang masalah rias pengantin. Catering. Ya. Kemudian pengantaran, jasa pengantaran itu, traveling macam-macam. Ya, banyak, Mbak. Nah, itu berarti secara biaya juga lebih efisien ya, Pak, sebenarnya? Lebih murah. Ya, lebih murah. Ya. Tapi yang intimate wedding belum tentu ya. Karena intimate wedding itu gini. Intimate wedding itu orangnya terbatas. Balik lagi, terbatas katakanlah 50 gitu. Tapi seringkali mereka ingin mencari tempat-tempat yang eksotik. Jadi misalkan mau nikah tapi di Candi Ijo gitu. Atau di tebing Breksi gitu. Nah, itu perlu arrangement tertentu. Itu perlu arrangement tertentu itu dari itu. Iya, benar. Sebenarnya. Dan sekarang ini kan banyak lokasi-lokasi ya, lokasi wisata yang dikelola oleh masyarakat, kan gitu. Nah, itu bisa kerjasama mereka sekarang. Gitu. Itu sampai nanti kan sampai ke persewaan toilet itu loh Mbak. Kan sampai ke situ ya. Jadi mutual simbiosis ya, sama-sama untung. Iya, sama-sama gerak. Benar.
Iya. Pak, kalau kalau dari Sonjo sendiri kan selama berjalan 7 sampai bulan ini sudah melakukan semacam evaluasi dan monitoring gitu Mas, sebagai bagian dari refleksi. Kalau Atau belum, Pak? monitoring itu setiap bulan saya membuat yang namanya living document namanya. Jadi setiap Itu bulan seperti apa, Pak? ya living document itu PPT aja sih. Kalau Hmm, per bulan Oktober kemarin, jadi apapun yang ya. terjadi di Sojo itu ditambah gitu ya. Per 15 Oktober kemarin itu sudah 153 halaman. Jadi nanti nambah 153 lagi. halaman. Nah, karena banyak hal yang harus dijelaskan di sini. Iya, 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 iya. Nah, kalau Jadi evaluasi semakin jujur, evaluasi kami belum melakukan. oh Karena belum. tidak mudah evaluasi. Okay. Dan evaluasi nggak bisa, saya melakukan sendiri nggak bisa, harus third party. Betul. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin riset, jadi ya ada peneliti-peneliti ingin riset tentang Sonjo, mau melakukan impact evaluation misalkan, monggo, kami dengan senang hati. Kalau tidak salah sekarang ada 2 atau 3 mahasiswa yang sedang Ya. melakukan riset tentang Sonjo. Mahasiswa S1 apa pasca, Pak? Pasca, Oh, pasca. ya. Dan dari ekonomi bisnis juga fakultas. Enggak, dari Fakultas Peternakan itu. Oh, malah dari peternakan. Iya, dari peternakan. Karena Menarik ya? kami macam-macam. Iya, jadi peternakan monggo, kalau ada yang dari psikologi atau apa melihat dari Iya. perspektif yang berbeda monggo saja. Kami terbuka. Dan teman-teman di situ karena juga tahu kami banyak yang akademisi ya. Jadi para Ya. UMKM pun tuh ya kalau disebar apa namanya Google Form gitu ya cepet di reply gitu, diisi. Iya, benar-benar. Karena memang circle-nya juga circle akademisi ya. Iya, iya. Meskipun di situ ya yang non akademisi ya banyak juga, Mbak. Tapi ya terbiasalah dengan kita-kita. Iya. Iya. Eh, untuk yang pangan sendiri nih Pak, saya penasaran. Berarti kan karena menyasarnya pada UMKM, lalu bagaimana sih Pak caranya mengajak mereka untuk gabung di Sonjo? Misalnya kayak awal-awal pandemi itu kan kita harus karantina di dalam rumah masing-masing kan, otomatis yang Ya. penjual penjajah yang biasa berkeliling gitu Pak di kampung-kampung kan mereka jadi kehilangan pasar nih, jadi kehilangan konsumen karena tidak ada masyarakat yang keluar rumah. Lalu bagaimana Pak engage ke merekanya agar juga bisa memperoleh Gampang. keuntungan gabung di Sonjo Gampang itu aja seperti apa? kan itu tadi ada awalnya dari pas apa namanya Sonjo Pangan. Ya, Sonjo Pangan. Lalu kita mengidentifikasi tadi buat database. Jadi database itu untuk melihat demand dan supply sebenarnya. Jadi orang kalau mau belanja, waktu itu kan nggak boleh kemana-mana. Orang Ya. yang mau belanja, cek aja di Excel kami. Kemudian mau belanja apa? Di situ ada sekitar 1000 UMKM waktu itu, gitu. Gitu. Jadi mulai dari situlah kemudian kita menunjukkan bahwa banyak manfaat ikut Sonjo. Sehingga kemudian saya mengatakan monggo kalau ada rekan-rekan lain tetangga mau ajak ikut, monggo ikut aja. Ya banyak kemudian Mas tambah. Nah, awalnya Sonjo, jadi awalnya Sonjo semua orang itu moderator, admin, semua orang admin. Ya. Tapi Orang kemudian admin. belakangan, iya semua orang admin sehingga kalau mau ngajak temennya kan cepet kan, nggak perlu Oh iya ya, gampang iya invite-nya kan. ya. Nah, cuma pernah terjadi itu satu kali ya, itu ada yang kena hack. Nah, sejak itu kemudian kita batasi adminnya. Tapi ketika kita batasi adminnya itu Sonjo sendiri sudah gede, sudah 1000 lebih anggotanya. 1000 lebih dari 10 akun WAG itu ya. Waktu itu sekitar 8 ya. 8 kemudian berkembang ke masih 9, setelah itu ke 10 dan yang terakhir adalah yang wedding dan wisata tadi. Pak, kira-kira ini masih akan berkembang terus atau bagaimana Pak Sonjo? Karena Ya kan terus pandemi aja. sendiri kan belum berakhir. Jadi kami itu Terus aja akan gitu. jadi selama ada pandemi dan kami bisa berkembang. Gitu. Dan sekarang trennya kalau trennya sudah mulai berubah, teman-teman sudah mulai bicara tentang inovasi, kita bicara inovasi. Kami sudah tidak bicara lagi pemasaran. Kalau ada anggota baru, biasanya Pak kami punya masalah, jadi misalnya biasanya waktu panen itu banyak yang Mas saya punya masalah apa? Panen cabenya nggak laku. Oke, foto aja Mbak, difoto nanti kemudian kita sebar. Ini kita beritahu ke semua orang di 10 itu. Kita kasih nomor WA-nya kan. Ini mohon maaf, ini ada rekan kita yang panen cabai tapi nggak terserap. Mohon berkenan untuk
istilahnya apa namanya, ngelarisi tetangga lah gitu. Harus itu tangga. Iya, itu Oke. terong ya kayak begitu gitu ya, kalau ketika musim-musim panen gitu cepat sekali ya, terserap, karena memang banyak juga UMK-nya juga yang memproduksi sesuatu, sehingga oh Pak, nanti saya serapnya aja deh, saya punya banyak kebutuhan, misalkan keripik macam-macam Ya. itu kan banyak tuh ya. Jadi kalau mau cuma hanya jualan komoditas saja itu gampang gitu. Makanya sekarang kami bicaranya sudah bukan di situ, tapi lebih kepada inovasi, pengembangan produk. Lebih ke inovasi ya, agar Ya, lebih agar berkembang. kemudian pasarnya itu tidak terbatas di Jogja, Mbak, tapi Betul. terbuka ke Nah, itu daerah. pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Jadi kan meskipun Sonjo ini sambatan Jogja dan transaksinya via daring dari orang-orang yang ada di Jogja gitu kan, supply Ya, demand-nya ketemu di WA group itu. Tapi berarti kan juga memungkinkan nih Pak, kalau misalnya ternyata salah satu pihak yang berkenan gitu untuk mengambil supply-nya maksudnya dipasarkannya di luar Jogja juga itu mungkin ya Pak ya sebenarnya. mungkin itu sebabnya kami kembangkan tadi salah satu komoditas yang dikembangkan itu kalau tidak kalengan, ya dikemas dalam kalengan itu menggunakan vacuum frozen. Lalu kami punya namanya EPS itu. Nah, EPS itu bisa diinstal, apa namanya, ikonnya bisa diinstal di HP jenengan. Lalu nanti diklik, dilihat di situ apa saja, ya. Kemudian bisa kontak orangnya. Nah, yang jadi masalah mungkin Anda akan berpikir, loh itu nanti kalau ngirim ke Jakarta gimana? Nggak perlu berpikir. Kenapa? Karena kurang dari ketika kurang dari 2 kilo itu harganya cuma 30.000 itu sampai ke rumahnya Mbak, dan itu dalam kondisi beku. Oh iya. Nah, berarti emang harus di-frozen-kan ya? Loh iya, karena dengan frozen dan vakum itu bisa membuat kalau dia masih tetap beku begitu bisa 3 bulan gitu. Nah, jadi kan ini tetap higienis. Nah, saya tanya teman-teman itu, jadi misalkan ada namanya mie letek, ini yang awalnya dari situ, mie letek Mendes. Mie letek itu adalah sebenarnya produk inferior dulunya. Lalu Bapak ini menciptakan agar menjadi mainstream. Sekarang ini menjadi salah satu kuliner di Jogja. Ya. Itu mie-nya, itu disebut letek-letek itu kan kotor sebenarnya. Ya. Memang bentuknya tidak jernih begitu, karena terbuat dari tepung tapioka, dari tepung ketela. Nah, manfaatnya apa di situ? Itu baik untuk orang-orang yang sakit diabetes, kayak saya ini. Karena IG-nya itu glycemic index-nya itu rendah, sekitar 40 ya. Kalau namanya nasi putih itu tinggi sekali, 90-an. Nah, kalau ini itu rendah. Nah, ini yang dikembangkan kemudian. Ini saya tanya, Pak, ini dijual kemana? Mas mau tanya di Indonesia di mana aja tuh? Itu sudah kejual semua. Di Kalimantan, Sulawesi itu bisa, selama itu bisa dikirim, ada ininya, bisa dia lakukan, bisa. Kami punya juga sate kelatak gitu ya, ada rekan yang buat sate kelatak, kemudian tengkleng gitu ya, dibekukan, kemudian ada lagi ikan cakalang asap itu juga dibekukan gitu, macam-macam. Bahkan yang terakhir ini ada lagi buah-buahan yang dibekukan, Pak, pakai vacuum frozen. Jadi saya banyak mengkonsumsi alpukat ya. Itu saya kemarin beli 5 kilo gitu. Langsung 5 kilo, karena setengah kiloan gitu, langsung nanti dibuka itu sudah bersih di situ, sudah tinggal dimakan aja. Monggo. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan. Oh ya, jangan lupa kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, maupun kita sedang berbincang-bincang dengan Pak Rimawan malam ini. Kira-kira ada strategi keberlanjutan tidak Pak untuk terus merawat Sonjo meskipun mudah-mudahan nih pandeminya berakhir gitu loh. Kira-kira masih akan terus berlanjut atau tidak? Kalau misalnya, karena kan gerakan Sonjo ini sendiri kan lahir ketika ada pandemi gitu ya. Kalau misalnya kemudian vaksin itu sudah ketemu dan pandeminya berakhir, apakah Sonjo ini masih tetap hidup atau bagaimana menurut Bapak? Begini, katakanlah besok itu vaksin ada ya. Katakanlah besok itu vaksinnya ada. Apakah pandemi berakhir? Enggak. Masih butuh sekitar 1 sampai 2 tahun lagi agar minimum 70% dari manusia Indonesia itu bisa diinjeksi. Harus diingat loh, menginjeksi 268 juta manusia Indonesia itu enggak mudah. Itu butuh waktu lama. Ya.
Jadi kalaupun toh di mana ada hari di mana dikatakan pemerintah mengatakan besok kami vaksin gitu ya, itu masih ada 2 sampai 3 tahun lagi itu untuk menyelesaikan itu. Artinya selama itu kita masih pakai 3M. Ya. Ya. Pakai 3M. Protokol kesehatan itu masih. Selama protokol kesehatan masih, maka sonjo itu masih relevan. Nah setelah itu, setelah pandemi bagaimana? Ya kami belum tahu. Ataukah nanti dibubarin atau jadi yayasan, monggo aja, bagi saya nggak ada masalah karena memang itu sonjo sebenarnya memang dibuat memang untuk masyarakat Yogyakarta gitu. Jadi monggo aja nanti masyarakat mau diapain ya monggo, ada yang nerusin ya monggo, kalau langsung udah mas kita bubarin aja deh ya udah ya monggo aja. Yang penting selama pandemi itu kita saling membantu masyarakat, rakyat membantu rakyat, kira-kira begitu. Ya, karena kan bisa aja kemudian Pak, dari banyaknya masyarakat yang terlibat dalam WA Group ini, bahkan ada sekarang sudah ada 10 dan bisa jadi nanti akan terus berkembang. Mungkin saya membayangkannya ini bertransformasi kemudian dengan perkembangan misalnya politik Indonesia di masa yang misalnya nanti mau ada pemilu atau apa, kemudian jadi semacam kantong suara gitu, Pak. Oh, enggak. Saya membayangkannya gitu. No. Tidak ada keterlibatan di politik gitu ya. Enggak, kami enggak. Jadi tetap kami, jadi gini, satu hal ya, sebenarnya ketika sonjo itu di bulan apa? Juni atau Juli gitu. Saya dapat WA saya punya WA group gitu ya, teman-teman alumni. Saya dikritik, man, ngapain sonjo cuma mainnya kayak gitu-gitu aja, main lokal. Kenapa nggak dibuat marketplace? Lalu kemudian jual nih ke sini nih, ke Amerika nih. Nanti akan hebat nih, jadi gini. Apa jawaban saya? Mohon maaf ya, saya mengatakan. Sonjo ini dibuat. Jadi kami menggunakan bahwa kami itu informal organization ya. Tetapi setiap organisasi itu harus memiliki misi yang jelas. Apa yang disebut dengan mission driven organization. Nah, kami membangun sonjo itu bukan untuk profit, bukan untuk mencari keuntungan, bukan, karena memang tadi membantu masyarakat yang rentan dan berisiko. Itu aja. Dan itu semuanya harus free. Jadi kalau kami diminta menjadi marketplace, ya nggak bisa, karena untuk marketplace melakukan transaksi itu harus dijaga benar dan itu membutuhkan dana, kan gitu. Sehingga kami harus ngecas. Gitu. Kalau itu sudah sampai ke situ, maka misinya sonjo kan gagal dong, Mbak. Atau tadi misalkan dimasukkan malah untuk mendukung satu calon dan lain sebagainya. Lah untuk apa? Nggak relevan. Nggak relevan tuh. Jadi kalau mau diarahkan ke situ, saya mengatakan, ya saya mohon maaf. Itu bukan sonjo bukan di situ. Mission driven organization itu jauh lebih penting. Jadi untuk membuat organisasi itu istiqomah di jalannya. Ini closing yang bagus nih Pak. Biar istiqomah di jalannya ya. Pak, terkait bahwa kita akan sebentar lagi Pak untuk menutup perbincangan malam ini di Bercerita, kira-kira Pak Rimawan punya semacam kata-kata inspiratif sebagai closing statement untuk kawan-kawan bercerita yang sedang menonton live kita. Ya, jadi kalau saya cuma simpel aja sih sebenarnya ya, di masa pandemi seperti ini, maka kita itu perlu fokus. Negeri ini perlu fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk menangani masalah pandemi. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Urus pandeminya dulu. Karena dengan pandemi itu bisa dikontrol, maka perekonomian akan membaik. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang, bagaimana kita fokus dalam menangani pandemi ini. Nah, lalu kemudian kita siapkan. Ketika banyak orang mengatakan begini, beberapa waktu lalu, oh ini ada kan kita harus menimbang antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Nggak perlu. Kesehatan tetap utama. Kesehatan tetap utama. Lalu ekonomi bagaimana? Tetapkan dulu yang namanya kendalanya, yaitu adalah apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ditetapkan, lalu kemudian Anda lakukan seluruh kegiatan ekonomi boleh, asal harus mengikuti protokol COVID. Itu aja sebenarnya. Nanti kita pertumbuhannya akan berkurang dan lain sebagainya. Anda mau pertumbuh berapa? Ini dalam kondisi krisis kok Anda masih memikirkan pertumbuhan itu? Terus cara mikirnya Anda gimana?
Lebih penting mana, pertumbuhan ekonomi atau nyawa? Tetap nyawa. Kesehatan itu utama. Yang kami lakukan di Sonjol adalah mencari berbagai cara terobosan cara aktivitas ekonomi yang tetap patuh terhadap protokol COVID. Karena kesehatan itu utama. Karena kesehatan lebih penting ya Pak? Ya lebih penting. Baru kemudian pertumbuhan ekonomi yang mengikuti. Ya itu, iya. Jadi aktivitas ekonomi itu harus mengikuti protokol COVID. Jangan kemudian dibalik. Iya. Ya, jangan dibalik. Ini saya mengatakan begini karena saya ekonom loh ya. Saya ekonom itu seperti itu. Jadi kalau aneh kemudian ada orang yang non ekonom lalu mementingkan ekonomi, itu jadi aneh. Gitu. Karena nggak ada ekonom yang mengatakan begitu. Semua ekonom mengatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi. Maka lakukan terobosan-terobosan untuk melakukan aktivitas ekonomi, tapi tetap patuh dengan protokol kesehatan. Oke, Anything necessary. Anything necessary untuk membantu sesama kita di masa yang susah ini. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Rimawan untuk bincang-bincangnya malam ini. Sangat inspiratif, sangat bernas, dan saya yakin kawan-kawan bercerita juga mengambil manfaat besar dari gerakan sosial Sonjo ini ya Pak ya. Amin. Dari pengetahuannya Pak Rimawan. Dan karena kita juga sudah di akhir acara Pak, saya mengucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman beritabaru.co. Jangan kapok ya Pak, dan saya mohon maaf karena tadi ada error di awal-awal kita live. Saya baru bisa mulai di jam 8 kurang. Oke, Pak Rimawan, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak, dan jangan lupa kawan-kawan bercerita untuk like dan subscribe di YouTube kami @beritabaru.co. Terima kasih, selamat malam.